Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Vega Asbigifari bersama saya sendiri Vega Asbigifari. Kali ini kita kedatangan tamu Mr. Rory Prayana. Oke, jadi Mas Rory ini adalah teman saya. Dia adalah orang kapal yang terkena dampak dari corona ini, termasuk saya sendiri ya Mas Rory. Ya. Sudah berapa lama Mas Rory dirumahkan? Waduh, saya sudah mulai 2020 Juli Mas. Sudah lama, iya. Kapalnya apa sih Mas Rory? Kapal saya Hull, Westerdam. Holland Ya. apa Hull? Holland Amerika Line, ya. Dulu dia juga Holland Amerika Line Mas. Saya lupa ya kepanjangannya. Waduh, Hull itu kapal legend. Ya, kapal legend. Ya. Sesepuh di sana semua ya. Sesepuh, bahkan bapak-bapak kita masih kerja di sana, Ya, umur nah, 60 ini tahun. kapal. Ya, itu kapalnya Mas Vega, punya miniatur kapalnya. Ya. Mas Rory, apa namanya? Di kapal ngapain Mas Rory? Oh. Kapten, nyupir kapal atau? Saya kenek Mas. Oh, kenek. Iya. Keneknya. Kenek itu sebutan dari asisten stateroom steward. Ya, oke. itu asistennya cabin steward. Jadi kalau di Holland itu cabin steward itu namanya stateroom steward dan punya asisten stateroom steward. Nah, itu saya. Kalau stateroom steward sebutannya sopir, asisten stateroom steward sebutannya kenek. Wah. Nah, sebelum kita mengupas lebih dalam lagi tentang Holland Amerika Line, saya mau tanya nih Mas Rory, Siap. itu awalnya gimana sih kok bisa tertarik di dunia perhotelan, itu dari siapa atau gimana gitu? Nah, untuk dunia perhotelan atau hospitality itu saya sebelumnya ada teman saya itu sekolah di Akpel nih gitu loh. Saya belum kepikiran untuk jadi hospitality dalam bidang perhotelan hospitality itu belum kepikiran. Jadi mau daftar pelayaran gitu loh di Semarang. Dan itu karena ada 3 jurusan, nautik, teknik sama KPN ya kepelabuhan lah, nggak berlayar. Saya itu IPS, jadi pas angkatan saya nggak bisa untuk ngambil jurusan nautik atau teknik, bisanya cuma KPN. Nah, alasannya ya nggak tahu, pas jurusan saya itu jurusan tumbal lah istilahnya. Angkatan tumbal, karena apa ya, pas apesnya gitu loh Mas. Sebelumnya itu angkatan sebelumnya diterima bisa, angkatan saya nggak bisa, angkatan setelah saya bisa diterima lagi. Nah, kepikiran mau ngambil paket C lah untuk jadi IPA biar bisa masuk ke situ. Tapi waktu itu ya alhamdulillah Allah ngasih rezeki, ada workshop lah di Wonosobo, dan itu tulisannya menarik banget Mas. Tulisannya itu kerja di luar negeri. Wah, pikiran saya kan, wah ada tulisan Itali. Pikiran saya, wah penyalur tenaga kerja ini nggak apa-apa lah, misalnya jadi pembantu juga nggak masalah, Itali. Nah, ternyata sampai di sekolahannya itu tadi langsung langsung penyaluran proses. Wah, ternyata sekolah. Dari situ berawal saya masuk sekolah di Yogyakarta. Itu LPK berarti? LPK. Itu berapa lama Mas di Jogja? Pendidikan sama magang. Boleh disebut LPK-nya apa enggak? Jangan disebut. Oh ya udah, kalau malah jebol tutup malah repot. Besok kita kalau masalah LPK nanti akan ada di video selanjutnya, kita akan kupas tuntas yang masih buka sama yang sudah tutup biar kalian tidak bingung. Ya. Nah, setelah saya masuk di LPK itu, jadi di dalam LPK itu ada 2 departemen. Saya housekeeping dan ada F&B. Selama proses pembelajaran alhamdulillah ya terhitung cepat lah Mas. Nggak kerasa ya? Ya nggak kerasa. Terus nanti ada untuk OJT dan daily worker gitu ya magang itulah selama 1 tahun. Nah, 6 karena bulan minimal kalau nggak salah ya. Nah, kenapa di housekeeping kena nggak di F? Kenapa nggak di FB? Nah, aneh, biasanya yang anak-anak baru nih bertanya nih. Nah Mas, kalau saya itu untuk materi pelajaran F&B itu pasti lebih banyak karena harus menghafalkan menu, menghafalkan sesuatu, koktail segalanya itu pasti ada lah. Nggak usah dibahas karena itu memang materi lengkap. Kalau housekeeping itu materi yang biasa kita lakukan Mas, dari manapun, dari mulai cleaning apapun kan ya nyapu apa kita lakukan. Nah, hotel nyapu lah ya? Lebih familiar dan kita lakukan sehari-hari, mudah dikuasai. Mudah dikuasai. Jadi singkat, padat, jelas, bayaran. Profesionalitas dipakai. Nah, tapi untuk itu sorry
masalah gaji tidak kalah sama Effendi. Itu dia, masalah gaji sama aja. Sama rata. Tanggung jawab ya hampir mirip-mirip Ya, sama aja. responsibility. Nah, Mas Rory, setelah berarti Mas Rory magang ya? Magang dulu 1 tahun. Magang tuh dibayar nggak? Di mana dan dibayar apa enggak? Untuk magangnya sendiri Mas di Solo hotelnya sekarang udah enggak, Gulung Tikar mungkin. bukan Gulung Tikar, ganti nama. Nah itu dulu 1 tahun ya 6 bulan OJT 6 bulan untuk casual atau daily workernya itu sendiri ya. Kalau kita nyebutnya ya, bukan part time ya, karena memang kita kerja di situ full time. Waktu itu saya 2014 lah istilahnya, gajinya itu nggak seperti sekarang. Kalau untuk OJT-nya sendiri kan itu yang namanya on the job training kan pelatihan. Jadi kita butuh surat untuk benar-benar perusahaan meyakinkan kalau kita itu benar-benar kerja. Dulu saya di Solo. Jadi magang itu di Indonesia nggak dibayar ya Mas Rory ya? Ya. 6 bulan. Tapi dikasih makan nggak Mas Rory? Dikasih makan gratis. Iya Dikasih pasti. Manusiawi kalau Manusiawi. enggak dituntut. Tidurnya nggak di hotel ya Mas? Tidurnya enggak di hotel pasti Mas. Ngekos sendiri. sendiri. Bareng teman-teman. Iya. Walaupun nggak dibayar tapi asik ya Mas? Asik. ya? Jalani saja. Iya. Kalau ya itu magang di Indonesia nggak dibayar. Kayak video saya yang sebelumnya kita udah bahas itu, kalau magang di luar negeri itu dibayar. Pasti. Cuman ada biaya agensinya itu yang lumayan mahal ya Mas Rory ya. Iya. Jadi agen itu banyak kan Mas. iya, ya relatif sih, Iya, relatif. relatif. Kalau bisa nemu yang murah ya alhamdulillah. Gratis ya Gratis alhamdulillah. alhamdulillah, tapi jangan ngarep Iya. gratis juga. Ada kualitasnya. Ya, ada kualitasnya, betul sekali. Terus habis apa namanya magang itu ngapain? Magang 6 bulan ditambah job casual atau daily work 6 Iya. bulan. Setelah itu ngapain tuh? Anak-anak baru tuh ngapain setelah? Nanti pastilah pihak sekolahan kayak bekerja sama yang namanya agensi untuk interview. Nah, tapi nggak munafik, saya pertama kali interview itu gagal Mas. Sama, saya juga gagal. Wah itu Kegagalan awal keberhasilan. Tapi gagal 2 kali masih bisa berhasil. 3 Iya kali pasti. masih bisa. Coba Mas. Coba terus. Wah nyoba terus nggak masalah. Bukan berarti menunjukkan kita bodoh, tapi Iya. kita belajar. Yes, belajar dari pengalaman. Nah, dulu kapalnya Costa, ya Allah lebih tahu lah yang namanya rezeki kita kan. Bener, rezeki tidak tertukar. Rezeki nggak tertukar. Nah, setelah selesai apa namanya itu kan ngelamar ke kapal ya Mas. Iya. Itu minimum umurnya berapa? Waktu itu umur berapa Mas? Waktu itu umur saya masih 19 Mas. 19 ya? 19 tahun. Nah, kalau kapal-kapal Amerika tuh kayak Holland, Carnival, Royal itu minimal 21 Mas Rory ya. Minimal 21. Jadi optionnya tuh kalau 18 itu ada apa Mas? Costa, terus Costa, Aida. Saya itu interview, tapi kan setelah gagal itu pasti belajar dulu. pasti Dan ada perekrutan di Jogja juga. walk in itu ya Mas ya. Walk in itu maksa saya juga, dan itu kapalnya Aida waktu itu. Alhamdulillah lolos interview, dan untuk Marlinya harus retake karena memang grammar itu Iya. namanya dulu kan Ya, belum Marlin Jadi, test. sebelum ke kapal tuh kita harus Marlin Marlin test itu juga. tes English English kita, skill. ada grammar, listening, writing, ya banyak lah pokoknya. Itu kalian minimalnya harus berapa Mas nilainya kalau di sana? Kalau dulu itu nilainya harus 70 ya 70. Kalau 75 ya 75 posisi cabin steward. Nah saya itu retake, dimaksa saya itu nunggu 1 tahun Mas. Saya apa namanya ya nggak masalah lah. Ya. Nunggu, tapi memang ada kejelasan dan akhirnya berangkat. Pertama kali berangkat itu Kapalnya apa? kapalnya Aida Sol. Oke, jadi Mas Rory terbang dari Indonesia ke Portugal, joinnya di Aida Sol. Iya. Nah, saya mau nanya nih, karena tiap kapal mungkin beda ya. Kayak saya dulu Iya. di Holland America Line, baru saya join, masuk, naruh tas, disuruh naruh tas di kamar, habis itu langsung naik lagi ya, langsung ganti seragam kerja. Nah, itu di kapal saya dulu seperti itu. Jadi saya benar-benar kaget ya, saya kira suruh layah-layah dulu ya Mas ya, nginep dulu atau gimana, ternyata enggak, langsung kerja di hari itu juga. Kalau di Aida gimana Mas? Nah ini yang namanya familiarization. Jadi kita biar familiar, ditunjukkan area kita bekerja. Tour dan juga nggak? training. Tour iya, tapi untuk menunjukkan yang namanya zona untuk drill Mas, kayak pelatihan ya, namanya pelatihan penyelamatan untuk di kapal namanya drill. Setelah itu dilepaslah untuk kerja Di hari yang sama? di hari yang sama, dan ya walaupun belum efektif ya kerjanya, butuh adaptasi dan ketemu orang baru apalagi Mas. Iya.
dari situlah muncul yang namanya semangat untuk kerja. Atmosfernya beda sih, kerja sama orang luar itu. Tapi jadi pertama join apa Mas posisinya dulu? Posisinya masih cleaner, housekeeping attendant lah biasa disebutnya. Housekeeping attendant masih public area. Tapi enak ya, kerjanya asik Mas? Kerjanya menantang Mas, bukan asik tapi menantang. Yang namanya gimana kerja kapal kok biasanya orang melihat kerja kapal gajinya gede gimana. Nah, saya jelaskan secara gamblang. Ini sharing ya. Kerja di darat, kerja itu nyantai, bisa ngobrol omong-omongan sama teman-temannya. Kita kerja di kapal itu 30 kali lebih berat Mas. Jadi kalau misalnya Anda mas-masnya ini yang masih mengeluh kerja di darat cuma ngepel 2 ruangan, kita ini ngepel 1 lapangan Mas. Nggak heran, F&B juga kayak gitu. Ya itulah yang namanya kerja di kapal. Iya, ya. Benar. Jadi kalau ya ini saya jelasin sedikit ya. Jadi kalau di hotel darat itu ada namanya okupansi ya. Kita okupansinya naik turun tergantung seasonnya Mas ya. Season. Kalau di kapal okupansi nggak usah ditanya, 100% terus. Kalau di hotel itu masih ada high season sama low season. Kalau lagi low season paling okupansi 10%. Jadi kalau 300 kamar 10% paling 30 tamu. Jadi kan masih ringan kerjanya. Jadi kalau di kapal itu harus kalian pikirkan lagi bahwa di kapal itu selalu 100%. Kalau di kapal mau ngomong aja nggak bisa karena kita kejar-kejaran dengan waktu. Nah, terus di AIDA itu berapa lama Mas? Saya itu di AIDA 3 kontrak. Nah, saya ceritakan ya. 1 kontrak sebagai cleaner full. Berapa bulan? 10 bulan. Bulan. AIDA ya? AIDA juga 10 bulan? Sekarang udah 8 bulan. Sekarang 8 bulan. Okay. Baru kemarin pas saya pindah 8 bulan. Istilahnya ikut regulasi lah. Setelah 10 bulan yang kontrak kedua itu saya gabung di kapal yang sama. Karena udah second time area kerja itu udah familiar banget. Kan 10 bulan. Yang 5 bulan itu saya mendapat rekomendasi untuk naik Mas. Menjadi cabin steward. Kan kalau di AIDA itu cleaner, cabin steward, supervisor gitu kan. Kalau di AIDA itu sebelum naik cabin steward harus training 2 bulan. Jadi cross kita training itu bukan namanya? Cross training itu ya? Itu dikasih section tapi dengan cabin stewardnya. Jadi kita belajar dengan cabin stewardnya. Seperti bayangan gitu ya Mas ya? Jadi ngikut 2 bulan. Setelah kita kerja jadi kita bekerja full. Nah ini tambahan 2 jam untuk ngikut orang dan harus bekerja. Nah itu saya kemarin jelasin di video sebelumnya, cross training itu dilakukan di luar jam kerja Mas. Di luar jam kerja. Kalau kalian nggak mau ya wes stuck aja di situ. Stuck aja di situ. Ya itu namanya gimana Mas? Beralih dari zona nyaman. Kita harus totalitas lah. Totalitas. Gimana? Memang waktu itu berat badan turun jauh Mas. Pertama kontrak itu bisa turun 10 kilo loh. 10 kilo badan udah kering, tambah kering. Oh bisa dilihat di channel YouTube saya tambah kering gitu. YouTube-nya apa Mas? Namanya ya Rory Prayana. Prayana. Mau niru My Trip My Adventure lah. Inspirasinya ya? Inspirasi. Di subscribe. Subscribe. Nah tadi sampai mana tadi? Saya udah training 2 bulan ya. Nah 3 bulan terakhirnya alhamdulillah cabin steward dikasih section garap sendiri. Nah terus di AIDA sampai cabin steward, saya dengar sekarang udah pindah di itu tadi ya Holland Amerika. Kenapa? Ya pasti ada yang bikin saya excited lah. Di hall itu ya? Di hall. Alhamdulillah ya Allah ngasih rezeki juga lewat situ. Apalagi ini ya Mas, ditambah untuk fasilitas orang yang muslim ini ada musola, ada Jumatan. Sholat Jumat pasti bisa. Full kita sholat di hall itu. Alhamdulillah. Puasa juga kita pasti ada acara, ada sholat Id, ya kan? Nah itu disediakan. Pengalaman kita itu dia bisa sholat Jumat, sholat Idul Adha ya Mas, Idul Fitri, ya. Terus apa makan-makan itu. Makan-makan. Mantap ya Mas ya. Terus itu hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan Indonesia ya. Lomba-lomba Mas ya. Iya. Merek bendera, nyanyi, band-bandan, komplit. Iya. Itulah yang. Nah untuk pengetahuan saja ya, untuk kerja di kapal itu free living cost. Jadi kita tinggal gratis. Air nggak bayar, makan nggak bayar. 5 kali sehari? Wah 10 kali juga kalau misalnya perutnya muat boleh Mas. Waktu itu interview di Jogja di hotel. Walk-in juga ya? Walk-in juga. Interview agen user Marlin di situ. Dan nanti
kelas. Iya, kalau di Holland Amerika kita punya kelas ya Mas. Iya, kelas. Normalnya sih sebulan sampai 2 bulan. Itu nanti di Cikarang Mas ya. Di Cikarang. Saya sih dengar-dengar sekarang sudah free semua. Iya. Kalau dulu sih masih ada yang bayar. Kalau Mas Rory dulu cuma berapa minggu tuh ya Mas ya? Cuma 5 hari 5 free. Hari, ya. Mungkin karena urgent juga ya itu Iya. juga Posisi ya opsional juga kadang. Kalau urgent 5 hari langsung bisa selesai. Nah, terus ini Mas Rory ini kan di rumah dari bulan Juni ya? Juli 2020. Ngapain aja Mas di rumah? Saya juga mau buka usaha namanya les. Nah, usaha apa Mas? Les Inggris. Jadi ya ini sekalian promosi nggak apa-apa ya Mas? Boleh, saya bertempat di Sari Agung. Ini saya les Wonosobo ya, Sari Agung itu? Sari Agung. Saya kira Las Vegas bukan ya? Wah, ada juga Las Vegas. Nggak tahu. Sari Agung Wonosobo ya? Sari Agung Wonosobo. Yang nganunya kompo motor itulah. Oh iya. Nah, di belakangnya kompo motor. Itu namanya Smart Bahari Wonosobo. Itu apa Mas? Itu les bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bisa privat. Nah, saya punya metode berbeda untuk mengajar bahasa Inggris karena metode saya ini cepat untuk bisa bahasa Inggris. Nanti saya buka dari SD, SMP, SMA. Nah, terus freelance juga bisa, apalagi yang mau ke kapal pesiar. Dan untuk teman-teman misalnya dulu sudah pernah sekolah kapal pesiar, di LPK terus gitu. Di LPK terus belum interview, apa gagal interview, bisa ke saya. Untuk improve Inggrisnya ya? Untuk improve Englishnya ya. Facebooknya namanya Rory Prayana. Link nanti di sini, apalagi Instagram Rory Rock Inland, nanti link juga ya, link di bawah dikasih juga. Mas Vega. Biar langsung komunikasi sama Mas Rory langsung. Ya, siap. Oke, jadi sekian aja podcast hari ini bersama Mas Rory Prayana. Terima kasih banyak Mas. Salam Rory. Mas Vega. Ya, ini teman saya dari dulu. Iya, kita kenal 2012 iya. ya. Sebenarnya sebelum ke kapal ini Mas Vega udah sekolah kapal duluan. Jangan saya naik duluan. Saya malu ini Mas. Dia pernah ngechat saya waktu saya udah selesai. Iya, saya tanya-tanya saya jawab ya. Terus tahu-tahu dia berangkat dulu, saya masih menunggu ya. Tapi bagusnya Mas Vega itu sharing sama saya, dan dia juga kemarin bagus kerja di Caribbean. Wah, di hotel. Sama, kita terdampak corona juga. Iya, tapi gara-gara corona ini ya Mas. Ya. Semuanya kita susah. harus saling membantu lah, sama-sama pahlawan devisa ya. Iya. Kan? Jadi sekian dulu Mas Rory. Ya. Terima kasih banyak sudah datang. Terima kasih banyak invite. Segera berangkat bulannya. Amin. Lagi. Di laut kita berjaya, di darat kita tak berdaya. Terima kasih. Share kalau dikira ada orang-orang di sekitar kalian ingin bekerja di kapal, biar mereka punya gambaran-gambaran gimana sih keadaan di kapal atau cara-cara bekerja di kapal. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.